dari calon wakil gubernur kita, Bang Ahok. Silakan Bang. Saya cuma ingin menyampaikan nanti saudara semua akan mendengarkan apa yang ingin kami lakukan dari Pak Joko Widodo. Kenapa mesti pilih Jokowi? Kenapa mesti pilih Ahok? Kalau saudara tidak mengenal kami, saudara jadi bingung. Saudara akan mulai berpikir-pikir, apalagi yang mengatakan, misalnya contoh kemarin, Pak Jokowi itu jarang sholat, kalau nggak kenal ya. Orang haji kok, nggak tahu haji gitu kan. Kalau seperti itu, pernah saya ketemu satu yang sangat semangat dukung kami. Begitu dibilang, Pak Jokowi itu bukan Islam itu. Iya saya dengar Katolik katanya. Alamak gawat ini. Kalau relawan ini kira-kira tidak mengerti siapa kami, harus cari tahu. Kita ada Google, kita ada website, koran juga ada. Cari tahu bila perlu telepon ke Solo atau ke Belitung Timur, yang kenal tanya. Siapa Pak Jokowi, siapa saya. Supaya saudara yakin betul ini orang karakternya seperti apa. Nah kalau ini masih meragukan saudara, bisa tanya jawab pribadi pada kami, atau nomor kami ada semua. Ada email, ada handphone, kita bisa ketemu, kita tanya, sampai saudara yakin. Nah kami lebih suka bicara seperti ini soal pengenalan. Kalau soal apa yang akan kami lakukan, ini juga perlu saudara-saudara melihat, mengamati dengan sangat jelas. Kalau orang lain mengatakan, itu kami juga lakukan, calon lain juga lakukan. Apa bedanya? Apa bedanya kami selain karakter tadi? Nah tentu saudara harus mengamati dengan sangat baik. Jangan sambil BBM, nanti Pak Joko Widodo akan menjelaskan semua apa yang akan kami lakukan. Terima kasih. Jokowi siapa yang punya, Basuki siapa yang punya. Insinyur Haji Joko Widodo. Saya ingin bercerita sedikit mengenai 7 tahun yang lalu, waktu saya karena kecelakaan terpilih menjadi wali kota. Saat itu saya dipilih hanya 37%, hanya terpaut sedikit dengan yang kandidat nomor 2, 37%. Kemudian pada saat yang pilkada kedua, karena saya sudah bekerja 5 tahun, pilkada kedua tanpa kampanye, saya tanpa keluar uang serupiah pun, saya dipilih 91%. Waktu pilkada yang pertama, setelah terpilih, Jumatnya dilantik. Jumat dilantik. Saya sudah 25 tahun, itu tidak pernah ikut upacara. Tidak pernah ikut upacara. Karena 23 tahun saya hidup di usaha ekspor produk-produk kayu. Sebelumnya saya juga ikut upacara, tapi hanya sebagai peserta upacara. Hari Jumat dilantik, kemudian Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya jam 7 saya masuk. Protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun nggak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak. Oh kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus kalau nanti ada Bapak hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus kalau nanti ada terakhir bubarkan, Bapak jawab bubarkan. Wah kalau itu gampang. Pikiran saya. 74 di hadapan 4.000 peserta upacara, saya naik podium. Mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya, lapor. Bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan.
langsung kembali, waduh selamat ini saya. Nah ternyata yang kedua enggak selamat, hormat gerak, saya hormat. Saya mikir kok enggak disuruh turun-turun ini. Tapi sudah bermenit-menit saya tadi, lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini peserta upacara, waduh keliru ini saya. Terus dari depan saya peserta upacara lagi, waduh keliru ini saya lepas baru tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Terakhir saya sampaikan bubarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang serius lagi, ini juga cerita betul. Saya masuk, saya diberi ajudan di balai kotanya. Bapak, ini disiapkan ajudan untuk Pak Wali. Ya, ajudan, ya. Nah, ini ternyata problem juga. Saya dapat ajudan, saya ini kan kurus, badan saya ini beratnya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi tegap dan ganteng. Ada problem. Setiap tamu yang hadir di balai kota yang disalami ajudan saya terus. Sebulan ya saya masih kuat. 2 bulan masih kuat, 3 bulan saya enggak kuat. Setelah itu ya saya copot, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah saya ganti, sampai sekarang selamat saya. Kalau ada tamu yang disalami saya terus. Pak, oh berarti saya sudah punya potongan jadi wali kota. Sebelumnya, karena ajudan saya lebih tegap, lebih ganteng, saya dianggap nggak punya potongan. Mau cerita lagi yang lucu? Nanti jadi stand up komedi nanti. Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi wali kota. Selama 7 tahun saya jadi wali kota, saya juga kaget ya. Setelah 3 tahun itu, mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah dinas. Saya buka total yang namanya kantor dan rumah dinas untuk siapapun, terutama rakyat saya di Solo. Ada mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh kenapa dibawa saya, enggak dibawa ke dokter? Enggak Pak, ini sudah 2 hari ini mengingo, nyebut nama Pak Jokowi gitu terus. Waduh ini saya jadi, ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh. Apa ini? Tangan saya, biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap mukanya anak itu. Udah sembuh, udah pulang, besoknya saya suruh cek ajudan, coba dicek anaknya. Balik, gimana, udah sembuh? Udah Pak, udah sekolah. Waduh, saya sakti juga ini. Tapi ada yang ini yang lebih fatal. Saat itu saya baru hadir di sebuah kampung, ada acara. Saya ditelepon dari Satpol penjaga keamanan di rumah dinas. Pak, ini Bapak harus cepat kembali ke rumah dinas. Loh, ada apa? Pak, ini ada dua mobil station penuh dengan orang, 1 RT datang ke rumah dinas. Loh, terus ada apa? Ini Pak, ada yang kesurupan. Kesurupan dibawa ke saya coba. Ya udahlah suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi gitu. Yang kesurupan tuh gulung-gulung di depan garasi. Ya udahlah saya selesaikan acara di kampung, kemudian saya pulang ke rumah dinas. Masuk ke rumah dinas saya lihat, waduh bener gulung-gulung di depan garasi itu yang kesurupan. Saya apain ya? Sudah saya masuk kamar. Saya buka kulkas,
Saya cari es itu, saya pegang esnya itu agak lama itu. Terus saya suruh ke ajudan, udah itu yang kesurupan suruh pegangin, bawa ke kursi panjang di ruang tamu. Saya pegang es itu. Es saya masukkan lagi dan saya datang ke ruang tamu, itu saya doain dan saya usap lagi. Ini kan habis megang es itu. Mungkin setannya juga kaget, ini wali kota ini sakti betul kok dingin sekali gitu. Saya gini kan saya juga kaget. Langsung dia tuh pegang kaki saya bawah itu langsung, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh bener ini. Kaget betul. Itu pengalaman, ini pengalaman bener, ini bukan cerita bohong, ini pengalaman bener, enggak percaya tanya supir saya. Tanya di rumah dinas saya, tahu semuanya itu. Tapi kalau di sini ada wartawan, jangan dimasukkan koran. Iya, rumah dinas saya nanti penuh orang kesurupan hanya minta disembuhkan nanti. Jangan diterusin lah nanti ini stand up komedi betul lah. Cukup, cukup. Sekarang kita yang serius. Ini, jadi kalau kita melihat Jakarta, kita melihat Jakarta. Jakarta ini adalah etalasenya negara. Orang masuk Jakarta pertama dari luar, itu akan memberikan sebuah kesan, inilah Indonesia. Jadi apa yang dilihat di Jakarta itu menjadi bayangan bahwa Indonesia itu ini. Sehingga kita harus memperbaiki Jakarta, memajukan Jakarta ini dan jangan ada pikiran kita ini semua bangsa Indonesia. Masih ada pertanyaan di bawah. Ini kan orang dari Solo, ini kan orang dari Bangka Belitung, ini kan orang dari Medan, dari Papua. Tidak. Semua warga negara Indonesia punya kepentingan yang sama dan harus mempunyai keinginan yang sama untuk memperbaiki Jakarta ini. Sekali lagi karena Jakarta adalah etalasenya negara ini, etalasenya Indonesia. Jokowi itu kan dari Solo, ngapain ke Jakarta? Semua warga Indonesia itu mempunyai dan memiliki hak yang sama untuk memajukan ibu kota ini. Dan siapapun juga orang di Jakarta juga punya hak untuk menjadi gubernur di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, semuanya punya hak untuk memajukan negara ini, untuk memajukan semua provinsi, semua kota dimanapun. Sudah enggak zamannya lagi kita berbicara, kamu dari KTP mana, kamu dari daerah mana, kamu dari etnis mana, kamu dari suku mana, kamu dari daerah mana. Kalau kita masih berbicara seperti itu, kapan negara kita ini akan maju? Di Eropa saja sudah enggak pas, kok KTP, paspor saja sudah enggak dipakai dari negara satu ke negara yang lain. Paspor sudah enggak dicek, enggak digunakan. Nah, kita ini masih berbicara masalah etnis, masalah kedaerahan, masalah KTP dari mana. Siapa yang bisa memberi solusi, siapa yang bisa memecahkan persoalan, siapa yang bisa memberikan solusi untuk Jakarta yang lebih baik, Jakarta baru, itulah yang Bapak Ibu harus pilih. Ini masalah yang pertama, masalah macet, masalah transportasi. Orang lain banyak yang menyampaikan konsepnya, tapi makronya tidak, whole story-nya tidak, cerita besarnya tidak ada. Tapi kalau kami, Jokowi dan Basuki jelas mempunyai konsep move people not cars. Jadi menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan rakyatnya, menggerakkan orangnya dan bukan menggerakkan mobilnya. Jadi yang punya mobil jangan sekali-sekali diberikan fasilitas-fasilitas terus. Saya berikan contoh. Dibangun jalan layang, itu keliru. Diberikan parkir yang murah, itu juga keliru.
diberikan fasilitas tempat parkir di senter-senter kota, itu juga keliru. Karena apa? Mobil akan berbondong-bondong ke tempat itu karena diberi fasilitas. Tempat parkir di senternya kota, orang akan berbondong-bondong masuk ke sana karena ada fasilitas parkirnya yang enak. Konsep baru dari UN, ini dunia sudah sekarang membalikkan. Bahwa kota yang sehat adalah kota yang banyak pejalan kakinya. Kota yang sehat adalah kota yang banyak hijauan, trotoar, pedestrian, dan yang lain-lainnya. Sehingga inilah konsep kami menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan orangnya, menggerakkan rakyatnya, dan bukan menggerakkan mobilnya. Jadi kalau ada yang buat tol di dalam kota itu keliru besar. Karena di Korea, di Jepang, beberapa sudah mulai dihilangkan jalan-jalan layang di tengah kota, kan memang keliru. Memberikan fasilitas, ini waktu di jalan tolnya tidak macet, tapi begitu keluar dari jalan tol, keluar dari jalan layang, semuanya akan muncul dan timbul kemacetan. Yang paling betul adalah dengan membuat transportasi massal. Sehingga manajemen transportasi massal itu harus disiapkan. Coba lihat pertumbuhan kendaraan di Jakarta. Kalau didiamkan, kita nggak segera secara darurat, secara cepat transportasi massal itu kita benahi, ya berat kita. Ingat tahun 80, transportasi massal kita ini sudah 18% dari total kendaraan yang ada. Tetapi tahun ini yang saya baca, malah turun menjadi hanya 2%. Ya kalau macet di mana malah wajar. Dulu tahun 50-an, tahun 60-an di Jakarta ini sudah ada tram, sistem tram sudah ada. Tapi malah hilang, malah ganti bus, ini kan keliru kan. Mestinya pertama itu bus, yang kedua tram, yang ketiga monorail, yang keempat bawah tanah subway. Mestinya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah yang kita lihat sekarang, saya melihat sebetulnya juga tidak sulit-sulit amat itu. Di sini duitnya ada. Saudara harus tahu bahwa anggaran selama 5 tahun jadi gubernur itu ada 140 triliun. Besar sekali. Saya 5 tahun hanya pegang 3,5 triliun. Sehingga mestinya dari angka 140 triliun itu bisa buat apa-apa mestinya. Kalau yang mungkin mahal, yang sapinya oke lah, itu berikan aja pada investor. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Saya kadang-kadang malu datang ke KL, ke Kuala Lumpur. Dulu mereka nggak punya apa-apa tahun 80.